Perkenalkan, nama saya Alan Prayogi dengan NIM yang tertera di sini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan selebaran yang berisi tentang tips menghindari berita hoax. Dalam kesempatan kali ini juga, saya akan membagikannya kepada masyarakat sekitar. Selamat menonton. Niki ada info sedikit gitu tentang niki ada membandingkan beberapa sumber niku kalau misalnya ini dapat berita gitu supaya ndak kena hoax gitu nggih. Ini ada beberapanya, silahkan dibaca. Oh nggih. Nggih, foto sebentar nggih untuk dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kendo. Niki ada tugas dari kampus tentang membagikan tips menghindari berita hoax niku nggih. Untuk ketahanan nasional niku. Ini ada apa selebarannya, mohon diambil nggih. Nggih niki wonten tentang ini berapa ini caranya untuk menghindari berita hoax niki. Ada memanfaatkan Google untuk membandingkan berita supaya kayak kita dapat berita satu tuh dicari dulu gitu supaya kita tahu ini benar atau salah gitu Pak Endo. Iya. Nggih, ini ada beberapa cara lainnya gitu. Nggih, matur nuwun Pak Kendo. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Man, niki dapat tugas dari kampus niki tentang menghindari berita hoax dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional Pak Man. Dari yang paling kecil gitu Pak Man, ada menghindari berita hoax niki. Ya, ada beberapa caranya, yaitu membandingkan beberapa sumber Pak Man. Nah, misalnya kita dapat berita hoax gitu, nanti kita cek dulu di Google gitu Pak Man. Misalnya kita dapat berita hoax tuh kan ini apa, kadang-kadang juga situsnya nggak dari situs yang terpercaya gitu. Jadi kita sebaiknya tahu ini situsnya terpercaya atau enggak gitu Pak Man. Ya. Yang bisa dipercaya yang mana? Yang bisa dipercaya tuh biasanya yang kayak ada dari pemerintahnya. Dari pemerintah. Gitu. Oh ya. Kayak ada tulisannya resmi gitu, situs web resmi pemerintah gitu Pak Man. Gini ku. Ada beberapa cara lainnya nih. Itu berita apa iki? Iya. Semuanya. Iya, semuanya berita ini apa. Kalau misalnya dapat berita gitu dari Facebook atau dari pesan WA gitu, misalnya biasanya yang banyak pesan WA. Iya gitu, hati-hati Pak Man. Juga jangan langsung nge-share ya Pak Man kalau misalnya dapat berita hoax gitu Pak Man. Iya. Gini ki apa berita apa caranya untuk menghindari berita hoax niku. Kalau misalnya kita dapat berita gitu, misalnya dari Facebook atau WhatsApp atau di-share sama teman gitu, biasanya ini dicari dulu di Google gitu nggih. Apakah beritanya nih kiranya benar atau enggak. Kadang-kadang kalau misalnya kita cari itu ada tertera itu misalnya kayak kopi tidak berbahaya gitu. Ini hoax gitu misalnya. Ada gitu tulisannya. Terusan juga kadang-kadang kan ini dapat berita dari situs-situs yang enggak resmi gitu. Ini kita harus tahu situs-situs yang palsu seperti apa gitu. Situs-situs palsu itu biasanya ini kayak membagikan beritanya tuh kayak ini gembar-gembar begitu. Terusan kalau mau tahu situs asli dan yang palsu itu biasanya kalau yang asli itu kayak ada situs resmi dari pemerintah gitu nggih. Gitu. Terusan kalau misalnya dapat info dari WhatsApp gitu jangan dibagikan setengah-setengah nih gitu. Monggo bisa dibaca sendiri nih. Mbak napa? Ini cara menghindari berita hoax nih Mbak. Salah satu yang pertama yaitu membandingkan beberapa sumber gitu. Kalau misalnya kita dapat berita tuh sebaiknya kita cari dulu di Google gitu tentang ini beritanya benar atau tidak gitu Mbak. Terus ada cara-cara lain yang bisa diketahui di sini. Gitu. Izin ini Mbak foto sebentar gitu dokumentasi gitu. Ini berita hoax kan kadang-kadang ini Mbak dapatnya dari WhatsApp atau dari ini gitu, Facebook kan kadang-kadang sering gitu Mbak ya. Itu tulisan kita cari di Google gitu, misalnya kayak berita tentang apa ya, contohnya ini azab kubur dari apa gitu kan kadang-kadang sering Mbak ya. Saya juga pernah cari kayak gitu, ternyata tuh kadang-kadang hoax gitu Mbak. Dicek di gambarnya itu bukan gambar aslinya gitu, pakai Google Image gitu Mbak, bisa pakai itu. Terusan kayak membacanya tuh kadang-kadang ini jangan setengah-setengah Mbak.
kadang-kadang tuh yang di atasnya itu bagian atasnya sama bagian bawahnya tuh kadang-kadang udah beda mbak beritanya mbak gitu. Terusan ada hindari situs yang mencurigakan. Hindari situs yang mencurigakan itu seperti contohnya kadang-kadang ada situs-situs yang meniru situs berita kadang-kadang mbak dengan membagikan berita yang kadang-kadang tuh terlalu wah gitu mbak kadang-kadang. Gini ki ada beberapa yang lainnya cek narasumber dan baca menyeluruh gitu. Dan jangan langsung share kalau ada dapat berita dari WhatsApp gitu mbak. Berita hoax nggih, napa nonton caranya tuh mengecek beberapa. Nggih niki ada. Nggih. Niki ada cek narasumbernya. Biasanya kadang-kadang ini orang-orang yang kadang-kadang sering menyamarkan nama gitu. Pas dicek namanya di Google ini bukan orang aslinya gitu kadang-kadang. Terusan baca menyeluruh niki terkadang yang bagian di atasnya itu tidak sama dengan yang di bawah gitu. Jadi suka kayak diplesetkan gitu makna sebenarnya gitu. Terusan ada waspadai gambar kiriman. Waspadai gambar kiriman tuh kadang-kadang gambar kiriman tuh nggak sama dengan yang kayak di tulisannya gitu kadang-kadang. Kadang-kadang itu gambarnya misalnya contohnya apa ya, ada kerusuhan di mana gitu, dibilangnya di Papua. Ternyata pas dicek di Google itu ternyata kerusuhannya terjadinya di Afrika gitu. Kan sama-sama orangnya ini gitu. Jadi kayak sering dipalsukan gitu. Gini ku ada beberapa caranya gitu. Assalamualaikum niki Mbak. Waalaikumsalam. Niki ada berita tentang apa tips menghindari berita hoax Mbak dalam rangka ini apa mencegah apa mempertahankan ketahanan nasional gitu Mbak. Dari yang paling kecil Mbak tentang menghindari berita hoax niki kadang-kadang kan kita sering terkena berita hoax gitu Mbak. Iya. Ini ada beberapa caranya, diantaranya ini mengecek apa beberapa sumber. Maksudnya kayak misalnya kita dapat berita tentang kayak COVID ini misalnya tidak berbahaya gitu, dicari dulu apakah memang COVID ini benar-benar tidak berbahaya gitu Mbak. Bisa dicari dulu. Kalau misalnya ada beberapa pendapat yang bertentangan gitu, ada kemungkinan besar itu nggak benar gitu Mbak. Gini ku. Juga kalau ini kenali situs yang palsu niku kayak misalnya kan banyak Mbak kayak situs-situs yang sering apa ya buat-buat berita bohong gitu Mbak. Kalau dari kalau situs-situs yang terpercaya tuh biasanya dari pemerintah niku Mbak. Juga kita sering kan dapat kayak ada berita yang kurang bener gitu dari YouTube gitu Mbak. Sebaiknya dicek ulang gitu Mbak.